justru dengan adanya hal yang baru itu jangan sampai kita takut untuk mencoba gitu ya. Posting dong di sosmed. Pas di posting ternyata yang likes-nya banyak ya waktu itu di story gitu, IG story, dan ternyata why not ya, kenapa nggak dilanjutin ini untuk bikin. Kemarin tuh sempet bikin channel YouTube untuk mahasiswa waktu dulu, mungkin diperuntukannya untuk tugas-tugas mereka. Kemudian langsung ke Instagram dan meledaknya itu waktu ngajar di SMK 4 juga untuk semuanya, bukan hanya yang di sekolah tapi juga di kampus, yaitu fokus anak-anak. Justru untuk belajar bahasa Inggrisnya mereka pada suka. Tapi kalau misalnya fokus gitu ya, in general itu susah banget. Itu 1 minggu tuh 7 pertemuan full gitu ya, bolak-balik dan sebagainya, bensin habis, bayarnya 150.000. Dibully dan sebagainya. Tapi saya bersyukurnya hari ini adalah, dulu saya sempat gak mau belajar bahasa Inggris karena mungkin gurunya ya, kesan gurunya itu. Tapi ternyata saya bersyukur, alhamdulillah banyak sekarang siswa-siswi saya, alumni-alumni itu yang justru datang ke saya tuh bukan hanya di ranah kelas gitu. Warginet spesial, di episode kali ini aku nggak akan opening karena openingnya akan langsung oleh narasumber luar biasa kita. Langsung aja nih. Are you ready for the podcast? I say ready, you say go. Ready? Go! Keren banget. Wow, energik banget ya kita openingnya kali ini. Kita mau tuker posisi aja nggak, Miss? Boleh. Oke, luar biasa sekali Warginet nih, kita kedatangan tamu istimewa, inspiratif. Langsung aja, ini dia Miss Eva Fauzia, MPD GR CPS. Wih, keren banget Miss. Kayaknya biar lebih afdol, tadi kan openingnya udah sama Miss. Sekarang untuk perkenalannya juga boleh mungkin ya, biar lebih wow gitu sama Miss aja. Boleh langsung berkenalan sama Warginet. Hi Warginet, welcome to our podcast. My name is Eva. Everyone calls me Miss Eva. Now I'm working in SMK Negeri 4 Garut. Sometimes I work in different institution. Ya sih. Ya, beberapa ya. Iya. Oke, Miss, itu tadi yang disebutkan Warginet itu adalah satu dari banyaknya banyaknya kegiatan Miss yang luar biasa sekali. Dan pasti Warginet di rumah ada yang udah nggak asing lagi mungkin ya Miss sama Miss, pasti sih. Oke, karena Miss sekarang kan sebagai guru gitu kan, tadi udah disebutkan di SMK 4 Garut. Tapi luar biasanya Miss ini selain sebagai guru, Miss juga sangat aktif di content creator gitu. Kan ya. Betul sekali. Pernah dibayangkan gak sebelumnya Miss jadi sosok guru, pengajar, dan content creator secara sekaligus gitu? Di awal sih jujur menjadi guru itu awalnya bukan cita-cita ya, tapi mungkin panggilan ya. Halo? Panggilan jiwa ya. Jadi memang dulu itu nggak kebayang mau jadi guru. Kemudian pas udah jadi guru nggak kebayang ternyata aktif di sosmed sebagai guru begitu. Memang nggak ada bayangan sama sekali. Cuman karena mungkin bukan hanya nongkrongnya itu bukan hanya di daerah pendidikan ya, tapi juga di dunia broadcasting waktu dulu. Jadi sempet kalau mungkin kalian tahu ada di JR School. Jadi saat kuliah itu saya aktifnya di broadcasting justru. Ya, mengisi acara, MC dan sebagainya. Dan sempet kalau misalnya udah lulus ya pengennya di radio kalau dulu. Makanya pengen kuliahnya itu komunikasi, cuman ternyata teman-teman pada banyaknya ke pendidikan. Nah inilah ya yang dimaksud dengan arus yang baik, kesesatan yang baik mungkin. Jadi teman-teman itu pada pengen S2-nya ke pendidikan, dan alhamdulillah kemarin itu keterima di Universitas Pendidikan Indonesia. Karena memang setelah lulus itu ada kepercayaan mungkin dari dosen untuk mengajar di UIN gitu ya, di pusat bahasanya. Nah saat itu mungkin menarik banget gitu ya. Waktu itu tuh saya pertama kali bawa mic karena saya senang banget dengan mic ya Kak ya.
bawa mic, terus kata mahasiswa tuh bilang, Miss lucu banget ini, posting dong di sosmed. Pas di posting ternyata yang likes-nya banyak ya waktu itu di story gitu, 3 story, dan ternyata why not ya, kenapa nggak dilanjutin ini untuk bikin. Kemarin tuh sempet bikin channel YouTube untuk mahasiswa waktu dulu, mungkin diperuntukannya untuk tugas-tugas mereka. Kemudian langsung ke Instagram, dan meledaknya itu waktu ngajar di SMK 4. Itu yang Are You Ready for the Class? Itu meledaknya di TikTok, dan ternyata banyak sekali siswa yang suka. Dan kita tuh jadinya keep in touch-nya di komen gitu, di comment section, dan kita bisa berdialog dengan siswa. Oh ternyata mereka suka dengan permainan ini, itu. Sampai mungkin menginspirasi ada beberapa guru, dan mereka memanggil saya untuk ke sekolah-sekolahnya. Luar biasa, dari viral itu ya? Dari video yang viral itu, gitu sih. Jadi Miss itu memulai konten itu karena memang ketika jadi guru gitu? Justru bahkan sebelum jadi guru, pas di kampus instruktur waktu ngajar TOEFL. Jadi di situ ada saran dari mahasiswa-mahasiswi, kenapa nggak ini gitu ya. Dari situ terus pas di sekolah, coba deh posting, ternyata alhamdulillah ya. Keren banget. Dan itu yang meledaknya di situ ya, Miss ya. Dari situ. Terus bagaimana nih pandangan Miss menjadi seorang pendidik tentunya di era digital sekarang? Luar biasa ya. Kalau dulu kan kita bayangannya guru itu kayak mengajar di depan kelas aja gitu ya. Terus sekarang siswa-siswa mungkin berbeda ya, tiap sekolah kebijakannya, ada yang membawa HP atau tidak. Kalau di era sekarang sih kebetulan kalau di kelas saya gitu ya, mereka pada bawa HP, dan gimana caranya mengontrol mereka sebetulnya kan. Jadi fokusnya sih mereka tuh. Jadi di kelas ini tuh banyak itu games yang menggunakan HP. Ya kebanyakannya. Jadi apa sih bayangan zaman dulu gitu ya, guru memberikan buku dan sebagainya. Sekarang tuh kita cuman jadi fasilitator aja, mengarahkan mereka untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan menjadi filter mungkin mana yang bisa dipakai, mana yang bisa dipelajari dan sebagainya. Gitu sih kalau guru di era sekarang ya, jadi fasilitator sama filter aja sih. Tapi Miss ada riskan gak sih kalau misalnya sekarang kan kalau udah apa segala-gala apa, apalagi ada nggak Miss tugas itu pasti anak tuh kan ChatGPT. Nah itu Miss meminimalisirnya justru itu gimana saya mewajibkan ya. Oh gitu. Oh my god. Ya tapi memang balik lagi ya, bagaimana kita mempelajari. Justru dengan adanya hal yang baru itu jangan sampai kita takut untuk mencoba gitu ya. Mungkin kalau dulu di skatnya itu kita jadi dari hafalan ya, ininya siswanya. Tapi kalau sekarang bagaimana siswa itu bisa berdialog justru. Gitu. Jadi bagaimana mereka bisa mengarahkan AI ini kan berdasarkan prompt juga ya. Betul. Tidak serta-merta mereka menggunakan AI dan mereka langsung pintar, enggak juga. Betul Miss. Saya bahkan menyuruh, mewajibkan, dan hasilnya ternyata mereka tidak mumpuni kalau misalnya hanya cuman disuruh gitu ya. Ternyata harus ada instruksi untuk siswa. Betul. Makanya mereka belajar bagaimana kita membuat prompt, bagaimana kalau misal ya contoh karena guru bahasa Inggris nih, bagaimana caranya biar kita tahu grammar misalnya seperti itu untuk tes dan sebagainya. Nah, kita nggak serta-merta memberikan soal ke dalam ChatGPT untuk dijawab. Tidak. Perintahkanlah ChatGPT ini untuk saya kondisinya seperti ini, misalnya bahasa Inggris saya seperti ini, begitu kan? Kasih tahu aja kondisinya, dan saya harus bisa mengerjakan soal yang seperti ini. Berperanlah sebagai misalnya guru bahasa Inggris yang asik dan sebagainya. Nanti jawabannya itu bakalan enak banget buat dibaca, kayak gitu. Jadi justru ayo pakai memanfaatkan itu ya. Iya, justru itu. Cuman kita memang sebagai guru harus mengarahkan, jangan sampai oversharing juga, jangan ada informasi tentang pribadi dimasukkan ke situ. Begitu. Iya betul. Gitu. Miss. Terus Miss kan sekarang ada fenomena nih hari ini gitu ya, dimana anak muda ini tidak ingin berprofesi sebagai seorang guru. Oh, kata siapa tuh? Ada aja ya, pasti. Karena saya juga kuliah pendidikan kan. Pendidikan. Kalau ditanya anak-anak teman-teman yang lain kayak, kalian masuk ke sini apakah mau jadi guru? Kebanyakan enggak gitu kan. Tapi kuliah aja dulu gitu kan, karena malah belum mendapatkan kesejahteraan yang tadi gitu kan. Kesejahteraan guru kan sekarang ya Miss juga tahu lah, itu udah jadi rahasia umum gitu ya. Jujur ya.
memang ini adalah yang bisa di-highlight oleh mungkin Bapak Ibu di pemerintahan gitu ya, menjadi perhatian bagaimana kesenjangan profesi di kita, apalagi guru itu kan sebetulnya pionir dari pendidikan, bagaimana kita membangun SDM ya, manusia. Tapi lagi-lagi ya memang setiap tahun itu akan ada tantangannya, entah itu dari kesejahteraan, entah itu dari bagaimana sistem untuk membuka dan peluang sebagainya. Nah, untuk sekarang sih mungkin saya ngasih motivasi aja bagi adik-adik mungkinnya yang pengen berkecimpung di dunia pendidikan, jangan khawatir. Mungkin kalau dari sistem formalnya agak seperti itu ya, dengan fakta yang ada di lapangan. Tapi di sisi lain, sepertinya semua orang bisa jadi guru nih. Manfaatkanlah sosial media itu, karena misalnya mau public speaking ada gurunya, gitu. Kita udah terbiasa nih di panggung dan sebagainya, meskipun misalnya bukan di dunia pendidikan, kuliahnya atau apa, tapi karena era digital ya semua orang bisa jadi guru, dan guru kan istilahnya mengajari gitu ya, memberikan arahan bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana bisa memahami sesuatu. Jadi intinya esensinya itu tidak akan hilang kalau misalnya di sosial media kita bisa memanfaatkan. Kalau toh pun sudah terjun di dunia pendidikan dan belum mendapatkan kesejahteraan yang cukup seperti itu, untuk mengeluh dan meminta gitu susah ya, agak lama gitu ya. Mungkin kita bisa lebih kreatif lagi. Mungkin contohnya saya gitu ya. Jalannya mana aja ya, jalannya mana aja kita coba, mulai dari sosial media, mungkin diundang dan sebagainya, membuka les online mungkin ya, seperti saya Linglova. Ya, membuka les online, mengajak orang-orang untuk bisa belajar, dan tentu mungkin di sini juga peran masyarakat sangat penting, bahwa guru itu memang pekerjaan yang mulia. Kita harus ikhlas dalam bekerja, tapi semua profesi juga harus ikhlas. Tapi di sisi lain mungkin investasi pendidikan untuk anak-anak kita gitu ya, bagi masyarakat pada umumnya, itu jangan sampai kita tuh kayak menyisihkan untuk beli bakso aja sampai 25.000, 50.000 oke, tapi bagi anak-anaknya misalnya untuk 30 atau 20.000 itu kayak susah banget. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya memang ini saling berkaitan ya, bukan hanya untuk anak-anak mudanya, tapi masyarakat pada umumnya, bagaimana kita menghargai orang-orang yang mau memberikan waktunya, mencurahkan dedikasinya untuk mendidik seperti itu. Jadi banyak akses sih menuju Roma ya. Jadi no worries, jangan sampai berkecil hati juga ya. Banyak sekali jalan-jalan yang istilahnya kesejahteraan kita bisa diraih oleh kita sendiri sih sebetulnya gitu. Karena Miss juga mungkin ada di tahap sekarang nggak langsung jujur ya, dulu ini nggak apa-apa ya curhat. Dulu tuh pernah, kenapa saya sempat benci sih jadi guru. Oh gitu, pernah juga sempet gitu ya? Kayak aduh kenapa ini, kenapa saya ada di jurusan ini gitu ya. Jadi waktu skripsian dulu, waktu S1 tuh ada panggilan, ada salah satunya mungkin orang tuanya lumayan terpandang. Saya wah ini keren nih gitu ya. Tapi pas ngajar itu lumayan ekstrim juga, waktunya kayak 8 jam. Dan itu kan saya lagi nyusun skripsi tuh. Dalam 1 bulan itu 1 minggu tuh 7 pertemuan full gitu ya, bolak-balik dan sebagainya, bensin habis, bayarnya 150.000. Waduh, itu saya langsung curhat ke ibu saya ya, karena kebetulan ibu juga guru. Udahlah, saya nggak mau jadi guru, nggak mau, bayarnya begini, apa sih? Kayak nggak sebanding. Iya, nggak sebanding. Ini yang maksudnya bensin aja nggak cukup gitu ya waktu itu. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan ibu yang suportif, kayak nggak apa-apa, ini pengalaman pertama kan, kamu belum coba yang dimana masa itu saya nge-MC, sekali nge-MC aja udah lebih dari itu lah ya. Teteh juga udah tahu mungkin. Terus kata beliau gak apa-apa. Terus saya juga curhat sama dosen, dan ini mungkin untuk ibu bapak dosen ya, kalau misalnya ada mahasiswa-mahasiswinya di jurusan pendidikan, ada yang curhat, berilah sepatah kata gitu ya untuk memotivasi, penerangan gitu. Waktu dulu tuh ada dosen saya, salah satunya itu bilang, Eva, kamu sudah aktif di dunia broadcasting, kamu sudah siap untuk mengajar? Enggak Bu, saya nggak siap, saya nggak mau.
Kenapa? Saya kayaknya suka di panggung deh Bu. Saya semangatnya di panggung. Kayaknya saya mau di radio aja dulu. Terus dia bilang, oh kamu kenapa sukanya? Karena banyak orang, ketemu banyak orang. Kamu pernah kepikiran nggak kalau misalnya di kelas itu banyak orangnya dan orang itu pasti jadi fans kamu loh, Fa, katanya dia. Seperti gitu ya. Mungkin waktu dulu saya agak gimana. Terus kata ibunya, panggung di sekolah itu juga sama. Guru itu diberi panggung loh untuk berkreasi, untuk tampil, dan bahkan bisa menginspirasi siswa-siswanya. Itu kata dosen saya. Terus saya bilang kayak, oh gitu ya Bu, saya coba deh. Dan ternyata memang iya, alhamdulillahnya setelah mungkin udah hampir, kalau dihitung dari pertama kali saya ngajar gitu ya 2017 gitu sampai sekarang, alhamdulillah alumni-alumni yang pernah ketemu sama saya gitu di kelas, setidaknya 1-2 orang itu terinspirasi. Mungkin kalau yang sekarang tuh ada Rizky Aidil ya yang jadi duta lingkungan, itu juga sering konsultasi dengan saya. Terus ada juga beberapa siswa pas saya masuk ke sekolah itu, mungkin ada yang ke Kalimantan karena beasiswa. Cewek-cewek kecil berawet tapi dia berani ke Kalimantan buat sekolah dan sebagainya. Ada sampai yang ke Jepang juga, dan mereka balik lagi terus curhat lagi, Miss ternyata bahasa Inggris itu penting banget. Terus mungkin karena apa ya, dulu tuh karena saya di wilayah panggung ya, jadi memang di kelas itu ya ada mengajarnya, cuman ya vibes-nya itu seperti live music ya. Jadi ada orang-orang yang memang ternyata, Miss saya ngajarnya jadinya begini nih di kelas, oh bagus deh. Kayak gitu, jadi menginspirasi ya, itu sangat luar biasa. Hasilnya mungkin nggak langsung hari itu, tapi setelah 3-5 tahun saya langsung bisa melihat dan kayaknya oh this is my way gitu. Jadi inilah mungkin pekerjaan yang cocok dengan saya gitu. Meskipun ya di awalnya agak berat. Luar biasa sekali. Tapi Miss ada latar belakang nggak kenapa pendidikannya bahasa Inggris? Oh ya, jujur waktu dulu tuh pilihan pertama itu matematika karena saya suka sains. Ya. Tapi kalau dilihat track record di rapot itu memang bahasa Inggris lebih unggul daripada yang lain mungkin ya. Terus kalau dibilang kepaksa ya kepaksa dulu awalnya karena dulu tuh pengennya kedokteran. Terus sempet diterima di kampus, cuman ya sayangnya ada beberapa kendala gitu ya kalau dulu. Tapi pas waktu di kampus, nah inilah yang istilahnya menyelamatkan saya gitu. Jadi saya memiliki kakak kelas yang sangat inspiratif juga ya. Dia mengajak saya ke dunia broadcasting itu. Jadi awalnya kenapa kakak tingkat dan beliau juga salah satu pendiri Youth for Education. Sering kerjasama dengan komunitas di Thailand dan sering mengajak adik-adik di Indonesia itu untuk tour gitu ya, study tour ke sana gitu. Jadi memang alhamdulillah di kampus itu saya aktif di organisasi ya, SAIS. Kemudian disitulah saya menemukan oh ternyata bukan hanya tentang pendidikan, bukan hanya tentang belajar pedagogi, tapi bagaimana kita berkomunikasi real dengan orang luar seperti itu. Jadi di situ, jadi bisa bertahan di jurusan bahasa Inggris. Makanya kalau misalnya anak-anak yang di dunia pendidikan terus merasa kayak aduh ini bukan jalanku gitu ya, coba cari di aktivitas kampusnya. Siapa tahu itulah yang memperkuat kita. Setuju banget. Sepakat. Karena memang ya tadi kalau misalnya di jurusan pendidikan awalnya itu karena orang tua, biasanya ya. Karena orang tua, memang kita bisa di lingkungan kampus itu ternyata banyak itu ya, banyak banget yang bisa kita coba gitu, dan di luar jurusan kita Miss ya. Keren banget. Terus ada nggak sih Miss tantangan terbesar saat menjadi guru dan yang Miss rasakan bersyukur aja gitu ada di sini? Awalnya sih waktu PKL ya, tantangannya itu wah luar biasa. Di sekolahnya mungkin tagline-nya Islami ya. Tapi ternyata pas dilihat, wah anak-anaknya luar biasa ya. Susah sekali. Berarti pas S1? Iya, waktu S1 ini. Nah, waktu itu ada teman saya yang bilang begini, Fa, kalau kamu bisa mengajar siswa yang paling susah diajar, berarti kamu sukses menjadi guru. Kalau kita mengajar hanya siswa yang pintar, yang udah
siap gitu ya, itu kayaknya kamu nggak bisa ada challenge-nya untuk benar nggak bisa jadi guru. Nah dari situ kayak ketantang nih, kebetulan Miss sukanya tantangan ya. Oh iya benar juga, kalau misalnya kita bisa ngontrol anak-anak yang paling bandel lah istilahnya, yang paling susah diatur, paling istilahnya tidak bisa dan paling malas, kalau kita udah berhasil mengontrol mereka untuk belajar di kelas, berarti tagline sebagai gurunya sudah berhasil kita dapatkan. Dan waktu itu alhamdulillah, dan ternyata anak-anaknya bahkan sampai mereka lulus, sampai mereka beranak pinak gitu ya, ada di sosial media masih menyambut Miss Eva, how are you dan sebagainya. Alhamdulillah, oh iya, alhamdulillah berarti bisa nih kayak gitu. Tantangan, kalau untuk tantangan yang sekarang sih sebetulnya ya, ini juga untuk semuanya. Bukan hanya yang di sekolah tapi juga di kampus, yaitu fokus anak-anak. Justru untuk belajar bahasa Inggrisnya mereka pada suka. Tapi kalau misalnya fokus gitu ya, in general itu susah banget karena mungkin gadget itu ya. Jadi memang tantangan sebagai guru di era sekarangnya itu bagaimana kita mengalihkan fokus mereka. Karena fokus di kelas itu sangat sulit untuk benar-benar kayak long term kan. Sekarang saya ngajar 1 jam itu bisa sampai 3-4 jam. Bayangin aja belajar bahasa Inggris 4 jam duduk di kursi ya kan. Makanya memang untuk guru-guru sekarang tuh kita harus benar-benar inovatif aja untuk mengajar tuh bagaimana anak-anak bisa fokus, tetap fokus gitu. Itu tantangannya sih hari ini. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya insya Allah kalau di kelas tuh mereka udah lumayan suka gitu ya, nggak terlalu gimana-gimana. Tapi untuk tingkat fokusnya, wah ada yang udah tidur lah apalah gitu ya. Kemudian juga saya sempet tuh di institusi kedinasan gitu ya, itu merekanya bagus nih tingkat fokusnya, makanya cepet masuknya karena mungkin mereka udah dilatih gitu ya. Secara fisik. Fokus itu yang paling penting ya Miss? Iya, untuk belajar apapun sebetulnya fokus. Karena kalau kurang fokus jadinya meskipun kita suka nih bahasa Inggris, it doesn't work gitu. Jadi emang harus fokus ya. Itu tantangan terbesar kita hari ini. Kalau misalnya ada nggak di suatu momen Miss merasa kayak aduh alhamdulillah aku bersyukur banget ada di sini gitu. Ini sih yang sebetulnya kayak kalau dengan bahasa Inggris itu love hate relation. Jadi ada bencinya, ada sukanya, karena sempet dulu dibully dan sebagainya. Tapi saya bersyukurnya hari ini adalah dulu saya sempet gak mau belajar bahasa Inggris karena mungkin gurunya ya, kesan gurunya itu. Tapi ternyata saya bersyukur alhamdulillah banyak sekarang siswa-siswi saya, alumni-alumni itu yang justru datang ke saya tuh bukan hanya di ranah kelas gitu ya. Mereka menceritakan kisah hidupnya. Itu di luar bahasa Inggris Maksudnya mereka percaya dengan saya dan alhamdulillah dari situ kayak oh iya ya. Saya harus bersyukur di sini ternyata kehadiran saya ini bisa menginspirasi itu pertama, dan yang kedua mereka bisa curhat juga dan saya bisa menyambungkan antara alumni dan adik-adiknya. Itu yang mungkin saya syukuri hari ini. Dan berada di Garut yang istilahnya dulu begini ya Teh, saya tuh sangat riskan sekali dengan pergaulan di daerah saya. Ya nggak tahu ya kalau di daerah Garut seperti apa, cuman kalau di daerah saya tuh sangat ngelus dada gitu ya. Saya pengennya ngerubah orang-orang ini kayak gimana gitu ya. Ternyata kan susah kalau misalnya merubah gitu dalam satu waktu. Tapi dengan hadirnya saya di sekolah, saya bisa dekat dengan siswa, mereka jadinya membangun komunitas yang positif seperti itu yang saya syukuri. Berarti sedikit demi sedikit tuh saya bisa merubah nih apa yang dulu dikhawatirkan sekarang mungkin agak lumayan bisa aman nih gitu. Dikit-dikit gitu kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah perubahan dari anak-anaknya, cara mereka berpikir. Karena memang rata-rata kalau misalnya ditanya ya, guru-guru bahasa Inggris tuh kok agak berbeda gitu ya. Karena memang kita tuh belajar culture, belajar bahasa itu bukan hanya bahasanya, tapi budaya. Bagaimana kita bisa melihat budaya orang-orang di luar itu dengan benar-benar gitu ya, dan capture terus ngasih ke anak-anak. Nah di luar tuh seperti ini. Inilah yang kita bisa bangun dari
segi positifnya seperti itu. Yeah. Jadi itu yang saya syukuri ya, alhamdulillah lambat laun mungkin sekarang udah tahun ke-6 kalau di Garut gitu ya. Sudah mulai muncul bibit-bibit unggulnya yang bisa menginspirasi adik-adiknya seperti itu. Karena Miss kalau dari POV aku kalau misalnya jadi murid gitu ya Miss. Kalau case-nya tadi yang disebutkan memang kita itu suka ke gurunya dulu baru kalau kita dulu ya misalnya aku nggak suka banget kimia tapi suka sama gurunya dan alhamdulillahnya jadi ternyata suka kimia kayaknya gitu juga betul. Iya memang itulah ya guru tuh kita menginspirasi sih betul. Jadi itulah yang disyukuri gitu ya. Sudah keren banget nih. Jadi kayaknya yang nggak suka Inggris juga karena suka Miss jadi suka Inggris. Mudah-mudahan ya Allah. Aku juga mau belajar deh sama Miss. Boleh sini. Soalnya aku nggak terlalu ini yang Inggris gitu kan. Iya Itu keren banget sih Miss. Aku mau SMA lagi boleh nggak? Boleh masuk. Terima aku masih bisa kok kayaknya. Masih bisa. Oke. Terus Miss pernah nggak kehilangan semangat belajar ketika menempuh pendidikan S1 sampai pendidikan terakhir Miss? S2 ya. Iya, S2. Jujur untuk kehilangan suka belajarnya itu pas waktu S1 karena kan itu ya salah jurusan mungkin kita bilangnya, tapi ternyata menemukan komunitas dan organisasi yang alhamdulillah mendukung potensi. Kemudian kalau di S2 mungkin waktu tesis ya, itu karena COVID sih. Saya tuh orangnya yang menyerap energi dari banyak orang. Pas tidak bisa bertemu dengan teman-teman, itu disitulah energi saya untuk belajar jadi menurun. Ya, tapi ternyata dari situ itu jadi batu loncatan untuk saya bisa belajar di segala situasi. Nah kebetulan mungkin saya juga lagi belajar lagi, tapi nggak bisa spoil deh. Jangan ya. Lagi belajar lagi, dan kondisinya saat saya belajar hari ini tuh saya bekerja, tidak harus ketemu teman untuk melanjutkan belajar seperti dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin ada diskusi dengan teman itu jadi makin semangat untuk belajarnya, tapi kalau sekarang di segala macam situasi insya Allah saya bisa belajar gitu. Kalau dulu sempet turun itu karena nggak ketemu sama temen gitu dan salah jurusan gitu. Jadi kalau sekarang alhamdulillah karena ya gitulah ya, kita hadapi terus meskipun sempat menurun, sekarang bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan situasi bagaimanapun. Keren, berarti udah penyesuaiannya udah sangat menyesuaikan. Tapi kalau misalnya saat jadi guru, Miss pernah nggak kehilangan semangat mengajar? Misal 6 tahun ini mungkin ya yang di Garut. Kalau yang di Garut sih pernah banget ya dulu. Jujur aja ini terkait dengan status guru saya di sekolah. Kemarin sempat kan ada penghapusan bahwa guru-guru honor itu akan dirumahkan gitu ya. Nah alhamdulillah ternyata saya masuk ke dalam Dapodik dan tapi simpang siur tuh beritanya. Kita kan udah ngegas nih, semangat banget ngajar, tapi di sisi lain status kita itu istilahnya tidak jelas. Nah itu turun banget. Mungkin itu bukan karena siswanya atau karena ini mungkin karena sistem aja. Itu pernah turun banget di situ, pernah kecewa banget. Tapi alhamdulillah setelah itu ya itu ada panggilan dan sebagainya di luar. Oh kalau misalnya saya nggak bisa di sini gitu ya, berarti saya mencari jalan lain itu sih. Itu sempet banget jatuh banget, turun banget sih. Karena tapi ya lagi-lagi ya alhamdulillahnya pas saya melihat siswa-siswa di kelas gitu ya, Miss Evan sebagai saya langsung kayak semangat lagi, naik lagi. Oke, I don't care about the system gitu ya. Let's go. Kayak gitu sih. Karena enggak juga status dan kejelasan itu penting banget. Jujur ya. Penting banget. Dari berbagai aspek ya. Terus ini nggak sih Miss, kan di sisi lain juga Miss sekarang sebagai content creator juga. Berarti Miss udah sangat sepakat bahwa personal branding itu penting banget dong. Betul. Miss. Penting. Iya, apa dong yang jadi alasan Miss gitu? Oh ini personal branding harus banget nih. Gitu. Iya. Gimana kita mau dipercaya? Kalau misalnya orang-orang itu nggak bisa lihat kita gitu kan ya. Kalau misalnya ke kerjaan
kita kan butuh CV ya. Nah HRD kan nggak mungkin ketemu kita langsung wawancara. Betul. Kita harus ada CV-nya. Nah mungkin untuk zaman sekarang ya CV-nya adalah sosial media. Dan HRD-nya banyak orang. Kita nggak tahu HRD mana yang bisa suka dengan kita. Seperti itu, orang tua mungkin lebih percaya dengan kita. Kalau misalnya dicek di komentar-komentar itu ada mungkin beberapa orang tua yang nitip anak saya ya Miss, katanya kayak gitu. Berarti kan setidaknya mungkin ini ada pro and kontra ya, bahwa guru memposting siswanya dan sebagainya. Tapi di sini ada concern kok. Saya selalu menanyakan ini boleh nggak ya diposting gitu kan. Jadi mungkin beberapa, kalau dulu mungkin saya nggak terlalu pay attention to concern gitu ya. Kalau sekarang karena ada pro kontranya itu, kalau misalnya kita ada huru hara itu tapi sekarang udah by consent kok. Kalau misalnya saya udah istilahnya udah kayak gini ya kameranya, boleh atau enggak gitu, boleh, oke Miss, kayak gitu ya. Jadi istilahnya itu jadi CV sih buat saya, biar orang-orang tahu juga. Nah bagaimana kita sebagai guru membentuk personal branding. Ya aktivitas yang simple aja juga bisa diposting kok sebetulnya gitu ya. Apa yang kita ajarkan juga bisa gitu. Pertama sih saya dari foto mungkin ya. Habis dari foto, video, cuplikan-cuplikan yang asik gitu ya. Karena memang audiens saya rata-ratanya siswa. Audiensnya juga. Ya jadi kita memikirkan juga audiensnya siapa, seperti itu. Karena kalau misalnya kita ke ranah sosial media kan kita juga harus memikirkan algoritma gitu ya. Siapa penontonnya, dari usia berapakah mereka gitu kan ya. Jadi ya itulah yang saya pertimbangkan sih. Jadi guru juga wajib sih ya, wajib, apalagi di era sekarang ya, kalau misalnya mau menghasilkan istilahnya mah tambahan gitu ya, side job atau side income ya, kita butuh lah yang seperti itu. Betul. Jangan sampai terhambat dari misalnya cibiran gitu ya. Biasanya kan di awal-awal saya juga ada tantangannya sih Teh untuk posting ini, karena untuk niat awal sih bukan untuk sombong bisa bahasa Inggris ya. bukan. Tapi memang ingin berbagi, karena ada salah satu teman saya yang mungkin mengajar juga di kampus. Mereka mungkin ingin tahu nih dan sempat bertanya gimana sih metodenya, daripada saya balas satu-satu DM-nya gitu ya. Ya udah saya posting aja kayak gitu. Bermanfaat untuk semua. Nah, itu dia yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya betul. Tapi pernah nggak Miss dapat curhatan gitu dari guru lain atau sesama guru gitu Miss yang masih ragu atau malu personal branding itu karena apa rata-rata Miss? Ya, karena mungkin pada awalnya kita tuh terlalu strict mungkin ya terhadap apa yang orang lain lakukan. Jadinya bumerang ke kita sendiri. Tapi jangan khawatir, karena istilahnya kalau misalnya malu kan sebetulnya zaman sekarang tuh ada voice over ya. Nah nggak harus ada mukanya di dalam frame, kan rata-rata takut kelihatan mukanya dan sebagainya kan. Sekarang banyak banget sih voice over, atau mungkin untuk guru-guru bisa jualan modul gitu ya. Yang sekarang itu personal brandingnya mungkin tentang metode ajar, modul-modul yang diposting mungkin tulisan aja, tapi itu banyak banget hari ini yang bisa dimanfaatkan sebagai personal branding itu sendiri. Kalau misalnya guru kimia tapi pengen fokusnya ke modulnya aja, bukan metode mengajar. Kalau saya kan mungkin kebanyakan metode mengajar, bagaimana berpartisipasi di kelas. Ya tinggal itu aja, tulis aja gitu ya. Apa aja yang bisa ini. Terus sisanya bisa diperjualbelikan gitu ya, biasa seperti itu. Oke, jadi banyak cara warganet ya, Miss, apa yang bisa kita brandingkan. Kalau misalnya kita masih malu dengan menampakkan wajah kita, voice note aja. Voice note aja. Ayolah, udah gampang ya Miss ya. Yuk gitu. Warganet yang nonton barangkali ada guru yang malu-malu Miss. Nah, gitu. ya Ibu Bapak Guru, jangan sampai kayak viewer saya turun. Nah, saya kayak stuck di situ-situ aja. Aduh cuma 100 ya, nggak apa-apa, 100 orang kalau dikumpulin itu banyak banget
Bener-bener Miss ya. Kita kok jadi mikirnya di media sosial karena lihat orang jutaan, jadi kalau 100-200 juta aduh dikit, padahal udah dikumpulin banyak ya Miss ya. Iya betul sekali. Dokumentasi juga kan bisa digunakan tuh. Betul Miss. Oke Miss, sekarang kita akan membahas sedikit tentang side job Miss di luar jadi guru gitu ya. Ternyata Miss juga seorang pemandu traveler gitu ya. Iya, tour guide. Nah, boleh dong diceritain itu gimana Miss? Iya boleh. Jadi sebetulnya ini kan bukan apa ya yang saya cari gitu dulu tuh. Kebetulan aja pas waktu ada acara di salah satu kampus gitu, ada kedutaan dari Amerika. Nah kita ngobrol ya biasa, dan ternyata dia interest untuk apa namanya jalan-jalan dengan jalan-jalan ke Jogja. Nah dari situ dia itu mengenalkan saya dengan komunitas. Ada namanya Couchsurfing. Nah dari komunitas inilah saya bertemu dengan beberapa orang dari luar gitu ya, baik itu yang dari Asia dan juga dari Eropa dan sebagainya. Nah kebanyakan mereka tuh kalau misalnya ke Garut gitu ya, bertemu dengan saya untuk melihat apa namanya ciri khas lokalnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya di benak kalian dipikirnya tour guide itu ke destinasi yang apa namanya terkenal gitu ya. Kalau di Garut mungkin Papandayan dan sebagainya. Kalau saya sih sendiri lebih ke banyak mendapatkan traveler itu yang memang suka dengan hal-hal yang jarang ada muncul di apa namanya top destination. Justru pengennya yang unik-unik kayak kemarin terakhir itu ada dari Ukraine ya. Dia itu pengen lihat ular. Justru pengen kita kalau ada ular pergi, dia pengen lihat. Dia pengen lihat. Nggak tahu karena mungkin ada Dede Enoin atau apa gitu ya. Video-video viral itu, jadi dia penasarannya dengan ular. Dan, ya gitu biasanya barter kita. Saya ajak ke sekolah gitu ya. Dia ditemani ke tempat ular itu dan kita cari-cari. Kebetulan kalau kemarin itu kisahnya saya ajak dia ke tempat kopi yang baru dibuka oleh siswa gitu ya, alumni kita. Terus pas ngobrol-ngobrol ternyata ada nih yang punya ular, yang suka koleksi ular. Dari situ jadinya kita berangkat ke sana. Nah sebelum ke sana tuh saya ajak dulu ke sekolah. Dan ternyata dia suka sekali dengan sekolah kami gitu ya, karena ada jurusan kehutanan. Ya kayaknya jiwanya emang udah alam nature banget gitu. Ya pas masuk ke jurusan kehutanan dia ngerekam wawancara gurunya, siswanya. Dan di situ kita ngobrol juga kenapa dia pengen ke Garut, dan salah satu dari siswanya atau mungkin kita bilang alumninya itu nekat banget nyari ular. Dan itu kita nemu ular di sekitaran kampus 2 ya, karena di belakang itu ada tuh ular pucuk, itu dibawa dan langsung dilihatin ke dia. Iya, gitu. Jadi untuk traveler ini sih memang side job. Kayaknya side job juga penakluk ular, Miss, boleh dicoba. Bisa jadi ya. Jadi mungkin kebanyakannya misalnya titipan teman. Misalnya ini ada yang mau ke Garut nih, Miss Eva bisa nggak ya hari ini buat temenin atau gimana? Karena ya butuh bahasa Inggris juga ya untuk apa namanya komunikasinya. Oh boleh kalau saya lagi luang kita bisa jalan-jalan. Udah siap belum? Kayak gitu ya. Oke, keren banget berarti Miss ya. Tuh bahasa Inggris, anak-anak bahasa Inggris warginet nih yang nonton di rumah, jangan takut ya. Jangan takut. Kalau misalnya bisa udah banyak banget yang dicoba ya. Kalau udah bisa basic kayak hi, how are you, my name gitu ya, there is, itu udah cukup sebetulnya. Karena orang yang melancong ke kita pun rata-rata kan nggak semuanya native speakers ya. Jadi ada juga misalnya dari Korea, dulu banget ada yang dari Korea, kita jadi gesture juga nggak masalah. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi dari situ kan kita ke-trigger ya buat memperlancar. Apalagi nih aku tuh pengen ngejelasin ini nih kemarin tuh, aduh gimana caranya. Jadi ada penasarannya. Dari situlah kita bisa lancar. Karena Miss Eva juga nggak tiba-tiba kumur-kumur pakai bahasa Inggris ya. Aduh, enggak ya, tetap aja ya. Tetap aja kayak gitu. Jadi basic dulu. Pengen deh ketemu turis-turis itu ya. Gabung sama Linguava. Asik, oke. Tapi takut banget nanti disuruh nyari apa ya, komodo
jodoh gitu ya. Enggak. Kalem. Kita banyak juga kalau orang-orang yang pengen jalan-jalan ke city center gitu ya, pengen lihat keadaan kota Garut gitu. Sukaregang atau Ceplak mungkin mereka suka ke situ juga. Kan karena ada ini ya, apa namanya, kaki lima, pedagang kaki lima ya. Mereka suka di situ juga. Keren banget nih Miss Eva. Oke, dari tadi kita udah ngobrol Miss kesana kesini bagi semuanya ya, terkait dengan achievement Miss juga bisa sampai sekarang. Dan ada nggak sih Miss sampai sekarang gitu mimpi yang diperjuangkan Miss atau makna hidup yang paling menempel banget nih di benak Miss sampai detik ini dengan perjalanan panjang Miss sampai di titik ini? Oke, untuk cita-cita atau harapan ya, jujur saya pengennya di sekolah itu merata gitu ya, anak-anak itu berkomunikasi, public speakingnya diperbaiki gitu ya, karena memang Garut ini tuh kota yang kabupaten yang istilahnya banyak potensinya, jadi kita butuh orang-orang yang bisa mempresentasikan gitu ya, bisa mempresentasikan. Contohnya ya Teh, ini ada teman saya dari Maroko kalau nggak salah, itu nyasar ke yang banyak sawahnya itu Cibatu ya. Dia nyasar sampai Cibatu. Ya soal gaya itu mungkin ya. Nyasar sampai Cibatu, sampai ke Wanaraja itu nggak ada satupun orang yang berani ngobrol sama dia karena keterbatasan bahasa Inggrisnya. Ini sayang banget karena dari sini lagi potensi kita sebetulnya ya, maksudnya bisa dikembangkan, kita juga bisa menyerap banyak hal lah istilahnya dari orang luar gitu ya. Mudah-mudahan komunikasi kita minimal bahasa Inggris dasar itu bisa menyeluruh. Mungkin salah satu cita-cita saya itu pengen mendirikan yaitu lembaga pendidikan ya yang berbasis internasional. Sebetulnya itu masih agak lumayan panjang perjalanannya, tapi mudah-mudahan bisa dicapai. Ya, terakhir Miss, mungkin untuk warginet di rumah yang masih ragu-ragu nih kan tentang mau belajar Inggris, mau ngomong Inggris tapi takut banget gitu. Mungkin ada pesan dari Miss? Jangan takut ya, coba aja dulu, langsung coba. Jangan yang terpaku, misalnya kalau udah punya buku nggak apa-apa, bagus gitu ya, tapi langsung praktek ya, salah satunya dengan gabung dengan komunitas internasional, ada Couchsurfing. Kemudian kalau aplikasi juga kita pilih-pilih yang aman, ada Episoden, itu di aplikasi juga ada. Jadi langsung praktek. Kalau misalnya takut dijudge, no worries, karena orang luar juga kalau belajar bahasa Indonesia mereka kan terbata-bata ya, menyanyi. Ya, jadi orang ketawa pun ya itu nggak masalah. Coba Teh dengerin I love you, why you, ngerti nggak? Enggak, itu tuh dari kata I love you. Iya, tapi kan tetenya ketawa, tapi kita less judgment aja. Berarti orang ketawa itu lucu, ya kan? Baru tahu itu I love you, why you itu bahasa Inggris ternyata. Jadi orang ngetawain kita ngomong bahasa Inggris, siapa tuh memang lucu. Iya, kayak gitu. Jadi mindsetnya aja diubah. Ya, jadi jangan takut dengan judgement orang sih sebetulnya. Wow, keren banget. Ya. Keren sekali, terima kasih Miss Eva. Ya, sama-sama. Keren banget kita ngobrol nih dari awal tadi sampai nggak kerasa banget. Ya, tidak terasa. Masih banyak sebenarnya yang bisa Miss berikan mungkin ya, tapi nanti gampang kalau misalnya mau langsung aja ke media sosialnya Miss ya. Siap, jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow. Apa namanya? Linguafa. Oke, siap Warginet. Oke Warginet, terima kasih banyak yang sudah menonton. Mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat untuk Warginet di rumah, dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Asgatur, Asga Umroh, dan Agra Farah Furniture tentunya. Jangan lupa juga nih ya, yang punya informasi penting, keluhan warga atau kejadian di sekitar yang di Kabupaten Garut, tentunya sampaikan aspirasi dan laporan Anda melalui kontak kami, ada di admin Suara Garut. Boleh dicatat Warginet ya. Kita sebutin 0811 220 335. Langsung aja. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Terima kasih.